hari ini? Putra. Ada yang tahu kemana? Haluan. Oh, Haluan. Ya, anak-anak sekarang tanggal berapa? Tanggal 10. 10 bulan? Ya, siapa yang ingat itu hari apa? Ya, tanggal 10 November adalah hari pahlawan. Ya, hari pahlawan itu untuk mengenang pertempuran yang di Surabaya. Jadi pada tanggal 10 November itu terjadi pertempuran yang sangat hebat ya antara Indonesia dengan Sekutu. Ya, di sana itu ketika itu banyak terjadi korban atau pahlawan yang meninggal. Sehingga sampai sekarang itu setiap tanggal 10 November itu diperingati sebagai hari pahlawan. Terus kemudian ini karena masih masa pandemi jadi kita harus tetap waspada kemudian kita harus tetap menggunakan 3M. Siapa yang tahu 3M itu apa saja? Terus seperti masker, terus menjaga jarak. Jadi satu itu memakai masker, terus kemudian mencuci tangan. Terus yang ketiga adalah menjaga jarak. Karena itu masih kondom itu masih yang berbahaya, masih berbahaya Kemudian untuk banjar negara itu masih ini masih zona kuning karena masih ada penambahan virus corona yang terserang anak-anak. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tema 2, kemudian sub tema 3, pembelajaran 1 Kemudian untuk temanya adalah apa itu? Persatuan dalam perbedaan. Dalam perbedaan. Kemudian subtemanya bersatu kita teguh. 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 Teguh itu apa anak-anak? Teguh itu adalah kuat, betul Jadi kalau kita bersatu negara kita pasti akan kuat. Kemudian ada peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau bercerai kita runtuh berarti artinya apa itu? Kalau kita sendiri-sendiri pasti akan hancur. Kalau kita hidupnya sendiri-sendiri tidak ada persatuan, maka hidup kita akan hancur. Kemudian untuk pembelajaran kali ini, tujuan dari pembelajaran nanti itu yang pertama adalah mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi sehingga nanti anak-anak itu bisa menyebutkan kata-kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah siswa nanti itu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dan efektif. Terus yang ketiga nanti mengamati gambar terus kemudian menyebutkan manfaat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita.
Terus kemudian yang keempat, melakukan pengamatan ya tentang manfaat tumbuhan tadi ya, dan sesuai dengan habitatnya. Habitatnya itu apa? Habitatnya adalah tempat tinggal. Terus kemudian tujuan yang kelima adalah nanti juga akan melihat gambar ya makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat ya, dan dengan tepat jadi menggunakan kata baku dan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa? Cirinya apa kalimat efektif? Ya, padat dan jelas, tetapi artinya nanti masih tetap sama. Ya. Terus kemudian tujuan yang terakhir yaitu nanti kita akan mendiskusikan ya tentang ya makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Ya, nanti diskusinya karena tidak usah dibagi nih karena masa ini tidak boleh berdekatan ya. Nanti diskusinya dengan teman sebangku saja ya, teman satu yang bersebelahan ya. Jadi ini dengan ini ya. Ya, itu nanti pembagian diskusinya seperti itu ya. Jadi dengan teman sebelahnya saja. Ya, karena ini masa corona itu tidak boleh berdekatan, harus menjaga jarak. Ya. Ya. Ya, kemudian kita buka ya halaman 100 ya, halaman 99 ya. Ya, kita akan belajar tentang subtematika itu bersatu, kita teguh pembelajaran 1 ya. Di situ persatuan akan memperkuat kita ya, sehingga akan menghasilkan tujuan yang kita akan capai ya. Nah, ya kita ya mengingat pelajaran yang dulu yang kemarin ya, kalau makna kemerdekaan ya, siapa yang masih ingat apa itu makna dari proklamasi kemerdekaan? Maknanya apa? Siapa yang masih ingat? Ya, isi apa maknanya? Ya, betul, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Terus ada lagi? Ya, dengan adanya proklamasi juga adanya pengakuan dari dunia luar. Artinya apa itu? Ya, ya, artinya apa? Ya, dunia atau negara lain mengakui bahwa kita sudah merdeka. Ya, terus ya mungkin ada yang lagi sebagai apa? Sebagai artinya apa itu? Sebagai tonggak sejarah. Artinya apa? Kita sudah bebas dari ya, kita sudah bebas dari penjajahan. Nah, kalau kita sudah bebas dari penjajahan, maka kita itu bisa menentukan negaranya sendiri ya. Nah, ya untuk lebih jelasnya ya kita buka halaman 99 yang ayo membaca ya, coba ya Mei ya dibaca ya. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan kesatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Ya, ya kita ulang sekali lagi ya, coba Adi ya. Dibaca sekali lagi ya. Menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras sebagai pelajar. Namun dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Ya, itu adalah kemerdekaan Indonesia. Ya, itu kalau sebagai pelajar untuk mengisi itu, nah contohnya di situ di dalam bacaan kita diskusi saat belajar di dalam kelas. Ya, itu akan menguatkan persatuan. Ya, jadi berdiskusi. Contoh yang lain apa? Kalau sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan, contohnya apa? Kalau kami sebagai pelajar harus apa? Ya, harus apa? Sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan kita harus belajar. Ya, boleh belajar keras atau belajar dengan tekun. Ya, tekun ya, harus rajin belajar. Itu salah satu ya contoh ya sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan. Nah, pada waktu kemerdekaan, pada waktu penyusunan teks proklamasi itu ada salah satu tokoh pemuda, ya, tokoh pemuda yang sangat berjasa, ya, menyelamatkan teks proklamasi. Karena pada waktu itu sebelum diketik itu teks proklamasi ditulis oleh siapa? Ya, oleh ya Soekarno atau I.R. Soekarno, ya, itu presiden yang pertama. Ya, setelah diketik ya tulisan tadi itu dibuang di sampah. Ya, lebih jelasnya ya ini di situ kamu buka halaman 99 ya. Itu adalah contoh teks proklamasi. Ya, halaman 100 ya. Ya, halaman 100 ya. Itu adalah contoh teks proklamasi. Ya. Nah, ini kan kemarin kan sudah dipelajari ya. Ya, tentang teks proklamasi. Ya. Siapa yang sudah hafal? Pemaju. Ya, kan saya coba ya. Yang keras ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, beri tepuk tangan. Ya. Mungkin ada lagi yang mau maju, yang sudah hafal? Ada lagi? Ya, coba Isti maju. Ya. Bukan itu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ya. Jadi teks proklamasi itu adalah itu termasuk benda ini adalah termasuk benda sejarah yang sangat bernilai tinggi. Nah, kemudian untuk berikutnya sekarang kamu amati teks proklamasi itu, kemudian kamu cari kata-kata yang tidak baku. Didiskusikan dengan teman sebangku saja. Kamu tulis dulu, diskusikan dengan teman sebangku. Kamu tulis dulu, semua yang ada di dalam gambar itu, gambar teks proklamasi, tulisan yang tidak baku. Diskusikan dengan teman sebangku saja. Kamu tulis kata-kata yang tidak baku. Dicari semua, kamu tulis semua. Di situ ada kata-kata yang tidak baku. Diskusikan dengan teman sebangku. Kamu tarik, kamu tulis semua kata-kata yang tidak baku. Yang kamu lihat yang lebih jelas itu yang bawah saja karena itu adalah isinya sama, cuma yang atas itu tulisan tangan, yang bawah itu ketikan, itu sama isinya, Terus kamu cari kata-kata yang tidak baku. Tutup saja sampai itu Nah, kita nanti agak jauhan, tidak apa-apa dicari semua, dicari semua di situ dalam teks itu kata-kata yang tidak baku.
Nama orang tidak ada yang salah. Sedih lagi. Sudah semua? Tapi sudah? Sudah? Ya, kalau sudah, ya, rapi maju ya, ditulis di depan. Kata-kata yang tidak baku ditulis di depan ya. Nanti dulu, rapi dulu ya, ya. Sudah masuk saja yang kamu temukan tadi katakan apa saja kamu tulis di sini ya, di tengah ya. Mungkin dari teman yang lain ada yang berbeda, ada lagi yang berbeda, ada, sama semua, ya. Saya itu sudah belum, ya, ya, ya sudah semua kita lihatin semua ya, ya. Yang nomor 1. Boylan, ya. Baku atau tidak baku itu? Tidak. Ya. Yang baku apa? Bukan. Ya. Jadi ini kata yang tidak baku, ya. Terus kemudian ini yang kata baku, ya. Siapa yang mau maju mau menuliskan kata yang baku, ya? Ya, ditulis menjadi kata yang bakunya, ya. Ya, Boylan, ya, menjadi, ya. Terus kemudian yang nomor 2, kekuasaan. Ya, kata bakunya apa? Itu dibaca apa? Harus teliti, ya, harus teliti, ya. Terus kemudian
Mungkin dari teman yang lain ada yang berbeda, ada tidak? Ya, ada. Kita lihat sama-sama ya. Bulan, ya di situ tulisannya boilan, ya itu tidak baku, ya. Yang baku itu adalah bulan, ya. Terus kemudian, ya yang kedua adalah menjatakan. Nah, ya itu juga tidak baku. Yang baku adalah menyatakan, ya. Terus kemudian yang ketiga kekuasaan. Nah ini tadi tapi masih kurang sedikit. Nah ya ini kurang huruf A, ya tulisannya adalah kekuasaan, ya itu tidak baku. Yang baku adalah kekuasaan. Terus kemudian yang nomor 4 apa itu? Ya, tulisannya jam, ya yang baku adalah yang. Terus kemudian yang nomor 5 singkat, ya ini tidak ada n, tidak ada nya ya, nya ya, singkat ja, ya tulisannya singkat ja. Yang betul adalah singkatnya, ya. Terus kemudian yang 6 ya Jakarta, ya depannya pakai di, ya. Terus yang betul adalah Jakarta, ya. Terus kemudian yang nomor 7 adalah tahun, tulisannya tahun, itu tidak baku. Yang baku adalah tahun, ya, ya. Dari kalimat-kalimat yang tidak baku, kata-kata yang tidak baku tadi, ya dirubah menjadi kata yang baku. Ya, coba sekarang ciri kata baku itu berarti apa? Kata yang benar. Ya, kata yang benar. Terus jelas apa lagi cirinya? Kata baku. Kamu lihat tulisannya. Kata yang tidak baku itu tulisannya boilan. Ya, ya. Yang baku adalah bulan, ya. Ya, coba kamu lihat di halaman 101, ya, tidak ada kata baku, ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata baku itu yang pertama apa? Tulisan dan apa? Pengucapannya sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Itu yang pertama. Jadi ciri kata baku, coba ya diulang. Siapa? Ya, Adi, apa tadi?